Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini, kami akan menjelaskan mengenai uji regresi menggunakan variabel resiliensi dan distress psikologis. Video ini disusun oleh 3 anggota kelompok. Yang pertama dari Ismawati Gustandi dengan NPM 18007 yang akan menjelaskan mengenai deskripsi data awal mengenai data apa yang kita olah. Lalu selanjutnya ada Alivia Nisa dengan NPM 18031 yang akan membacakan dan menjelaskan mengenai interpretasi data yang telah kami olah. Dan yang terakhir ada Fira Zidanti dengan NPM 18035 akan menjelaskan tahapan dari pengerjaan pengolahan data. Di sini saya akan menjelaskan mengenai uraian masalah secara singkat, di mana terdapat banyak mahasiswa yang mengalami tekanan yang disebabkan oleh banyaknya aktivitas dan juga tugas-tugas yang harus diselesaikan. Oleh karena itu, peneliti ingin mengetahui bagaimana pengaruh resiliensi atau kemampuan adaptasi mahasiswa terhadap distres psikologis, yang mana itu merupakan stres yang berdampak negatif pada mahasiswa. Kemudian untuk variabel penelitiannya adalah untuk variabel X itu adalah resiliensi, yaitu kemampuan adaptasi mahasiswa. Kemudian untuk variabel Y-nya adalah distres psikologis. Lalu untuk metode penelitian yang digunakan adalah uji analisis linear regresi pada SPSS 23. Ini adalah tabel data yang kami gunakan. Yang sebelah kiri itu adalah variabel X yaitu resiliensi dan yang sebelah kanan adalah variabel Y yaitu distress psikologi. Data aslinya itu ada 342 buah data dan tidak memungkinkan untuk kami munculkan semua karena datanya terlalu banyak. Jadi kami munculkan 25 data teratas untuk menjadi bayangan. Nah, dari data sebelumnya lalu kami olah menggunakan Microsoft Excel dengan menggunakan fitur Data Analysis. Lalu kami memilih Description dan akan muncul seperti ini. Di dalamnya terdapat beberapa deskripsi data dari data yang sebelumnya tersebut. Nah, resiliensi yaitu variabel X memiliki rata-rata 55,78, mediannya 55, modusnya 52, dan seterusnya. Untuk data distress psikologis, rata-ratanya adalah 22,15, mediannya adalah 22, modusnya adalah 25, dan seterusnya. Bisa dilihat sesuai dengan deskripsi. Selanjutnya, tabel skor resiliensi dan distress psikologis yang tadi di awal telah ditunjukkan, diolah kembali menggunakan fitur Data Analysis. Kemudian pilih menu Regression dan akan muncul tampilan seperti ini. Ada tabel regression statistik paling atas, ada ANOVA untuk uji simultan, dan di bawahnya terdapat tabel lagi yang terdapat beberapa angka. Salah satunya itu ada skor p-value yang nantinya akan dibandingkan dengan alpha. Lalu ada t-stat yaitu hasil perhitungan uji T yang merupakan uji parsial. Dan ada juga tabel koefisien. 2 angka di bawahnya yang tertera itu untuk menentukan persamaan yang. Selanjutnya ada tabel korelasi. Tabel ini berbentuk matriks dan tabel ini digunakan untuk menemukan nilai R-square. Lalu selanjutnya kita ke analisis. Nah, di sini ada statistik description. Dari statistik description-nya kita bisa lihat data-data dari kedua variabel tersebut. Ada mean, standard error, median, dan lain sebagainya. Lalu ke model summary-nya. Di model summary ini kita mendapatkan R-square sebesar 0,0359 yang dibulatkan menjadi 0,036. Nah, ini hasil dari nilai korelasi yaitu min 0,189. R-square ini biasa disebut koefisien determinasi, yang maksudnya variabel distress ini bisa dijelaskan oleh variabel resiliensi sebesar 3,6%.
dan sisanya 96,5% dijelaskan oleh variabel lain. Lalu ANOVA dan koefisiennya. Dari uji ANOVA atau F-test didapat F-hitungnya yaitu 12,661 dengan tingkat signifikansinya 0,00042. Dengan menggunakan uji simultan, rumusan hipotesisnya H0-nya modal regresi tidak baik dan H1-nya modal regresi baik. Dengan taraf signifikansinya alfa sama dengan 5% atau 0,05. Statistik ujinya, uji F sama dengan 12,661 dan p-value-nya 0,00042. Kriteria ujinya tolakan 0 jika p-value kurang dari alfa, dan karena 0,00042 lebih kecil dari 0,05, maka H0 ditolak dan model regresi baik. Sehingga kesimpulannya, dengan taraf signifikan sebesar 5% dapat disimpulkan bahwa modal regresi baik, karena probabilitas yaitu 0,00042 jauh lebih kecil dari 0,05. Maka model regresi bisa dipakai untuk memprediksi distress. Dengan model persamaannya yaitu distress sama dengan 31,407 min dalam kurung min 0,1658 X. X-nya yaitu resiliensi. Untuk uji T menggunakan uji parsial dengan hipotesisnya H0 beta I sama dengan 0, yaitu koefisien regresi tidak berarti atau tidak signifikan, dan H1-nya beta I tidak sama dengan 0, yaitu koefisien regresi berarti atau signifikan, dengan taraf signifikansinya alfa sama dengan 5% atau 0,05. Dengan statistik ujinya, uji T-nya min 3,55829 dan p-value-nya sama dengan 0,00042. Kriteria ujinya tolakan 0 jika p-value lebih kecil dari alfa, dan karena 0,00042 lebih kecil dari 0,05, maka H0 ditolak. Sehingga koefisien regresi berarti atau signifikan. Nah, kesimpulannya yaitu dengan taraf signifikan sebesar 5% dapat disimpulkan bahwa koefisien regresi signifikan atau resiliensi memberikan pengaruh dengan arah negatif terhadap distress psikologi. Sekian video penjelasan mengenai uji regresi dari kelompok kami. Semoga videonya bermanfaat. Terima kasih untuk perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.